Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Hal antum bil hamasah? Tayyib. Al-an haya nata'allam al-lughah al-arabiyyah bil maharatil kitabah. Haya bina nabda darsana fi hadal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mubtada dan khabar. Sebelumnya, di pertemuan ketika maharoh qiraah, kita juga sudah membahas sedikit tentang mubtada dan khabar. Jadi kita sudah ada bayangan apa itu mubtada dan apa itu khabar. Namun, saya rasa tidak ada salahnya ketika kita mengulang sedikit materi tentang mubtada dan khabar. Mubtada merupakan isim yang berada di awal kalimat, sehingga mubtada merupakan subjek. Dan khabar adalah suatu kata atau kalimat yang menjadi pelengkap dari mubtada, atau bisa juga disebut sebagai penjelas dari mubtada. Sehingga khabar terletak setelah mubtada. Khabar juga bisa disebut dengan predikat. Jika dalam bahasa Indonesia suatu kalimat sempurna terbentuk dari subjek, predikat, objek, maka begitu juga dengan bahasa Arab, terbentuk dari mubtada dan khabar. Jadi ketika tidak ada mubtada atau khabar, maka belum bisa disebut sebagai kalimat sempurna. Contoh kalimat yang mengandung susunan mubtada dan khabar adalah Hasan mahirun. Hasan seorang yang pandai. Kata Hasan merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai mubtada. Dan kata mahirun merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai khabar, sebagai penjelas dari mubtada sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua adalah al-muslimu sholihun. Orang muslim itu soleh. Kata al-muslimu merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai mubtada. Dan sholihun merupakan isim mufrad yang berkedudukan sebagai khabar. Dari dua contoh tersebut, kita dapat mengetahui dua persyaratan tambahan dari mubtada dan khabar. Jika sebelumnya kita sudah tahu syarat dari pembentukan mubtada dan khabar adalah sama-sama jenisnya, maka dari contoh sebelumnya kita bisa tahu dua syarat tambahan pembentukan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar adalah isim marfu. Isim marfu merupakan isim yang berakhiran tanda dhamma. Kemudian yang kedua, mubtada dan khabar sama-sama bilangannya. Ketika mubtada mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Begitupun ketika mubtada mutsanna, maka khabarnya juga harus mutsanna. Mubtadanya adalah jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Sehingga dari contoh-contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa syarat pembentukan mubtada dan khabar adalah yang pertama, isim-isimnya harus marfu. Yang kedua, bilangannya harus sama. Dan yang ketiga, jenisnya juga harus sama. Namun, di pelajaran kali ini akan kita khususkan kepada mubtada yang merupakan dhamir mufrad. Apa itu dhamir mufrad? Dhamir mufrad itu
itu adalah kata ganti tunggal. Contohnya huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Contoh susunan mubtada dan khobar yang menggunakan dhamir mufrad adalah huwa Umar, dia Umar. Huwa di sini merupakan kata ganti laki-laki, dan Umar merupakan khobar daripada huwa. Kemudian hiya Fatimatun. Hiya merupakan kata ganti tunggal perempuan. Fatimah merupakan khobar atau pelengkap dari hiya. Kemudian anta Umar. Anta merupakan kata ganti orang kedua mufrad, dan Umar merupakan khobar dari anta. Kemudian anti yang berarti kamu perempuan juga merupakan kata ganti kedua mufrad bagi perempuan. Contohnya anti Nafisah. Kemudian contoh untuk dhamir ana. Dhamir ana merupakan dhamir mufrad untuk kata ganti orang pertama. Ana Anisa. Ana merupakan mubtada dan Anisa merupakan khobar dari ana. Kita akan membahas tadribat 1 dan 2, namun hanya sampai nomor 1 dan 3 saja. Untuk nomor selanjutnya, nanti tugas kalian untuk melengkapi di buku tugas masing-masing. Mulai dari tadribat awal, nomor 1, huwa nuktah. Kita bisa mengisi dengan apa? Thalibatun, Thalibun, Fatimatun, Shadiqatun. Ya, jawabannya adalah huwa thalibun. Karena kata yang lain selain thalibun merupakan muannas, sedangkan huwa merupakan mudzakkar. Jadi kita harus memilih yang sama jenisnya. Nomor 2, dia noktah Thalibun, Shadiqi, Yusuf, Thalibatun. Sudah jelas ya? Dia pasti juga harus berpasangan dengan yang mu'annas. Yang mu'annas adalah Thalibatun. Lanjut nomor 3. Anta nuktah. Pilihannya adalah Mahmud, Laila, Khadijah, Salwa. Sudah jelas? Anta merupakan kata ganti orang kedua laki-laki. Maka salah satu yang laki-laki adalah Mahmud. Selanjutnya kalian bisa melengkapi di buku tugas masing-masing. Untuk tadribat 2, nomor 1, anti Aisyah. Di sini sudah dijawab, anti merupakan mubtada dan Aisyah berarti merupakan khobar. Nomor 2, hiya zahidatun. Hiya merupakan mubtada dan sudah pasti zahidatun merupakan khobar. Nomor 3, huwa Ubaid. Huwa merupakan mubtada dan Ubaid merupakan khobar. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan di buku tugas masing-masing. Jangan lupa ditambah untuk tadribat yang ketiga. Semangat mengerjakan. Sanaktafi hadzal liqa. Hayya bina naqra'u bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamasa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M.